Maka namanya Ahmad atau Muhammad menjadi syafaat bagi mereka semua. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan ala liyakum man ismuhu Muhammad. Berdirilah wahai kalian yang bernama Muhammad. Maka semua yang namanya Ahmad dan Muhammad berdiri, termasuk yang ngomong ini namanya Ahmad Hawashi. Maka dia pun berdiri. Kata Allah, Allah liyakum man ismuhu Muhammad. Ini ceramah bukan untuk para habaib. Kalau para habaib sudah ada jaminannya. Ini yang bukan nama habaib, yang bukan habaib, tapi nggak ada embel-embel namanya Ahmad atau Muhammad. Maka segera dia akikah lagi dengan 2 bebeknya. Kata Rasulullah SAW, akan besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh ala liyakum man ismuhu Muhammad. Wahai siapa orang yang namanya Muhammad, berdirilah. Maka semua yang namanya Muhammad dan Ahmad berdiri. Semua berdiri. Padahal seruan itu maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi merasa namanya di KTP-nya Ahmad atau Muhammad, berdiri juga dia. Maka namanya Ahmad Hawashi, Ahmad siapa, Muhammad siapa, semua berdiri. Makanya saya pede juga masuk surga. Ala liyakum man ismuhu Ahmad, man ismuhu Muhammad. Berdirilah kalian yang namanya Muhammad atau Ahmad. Maka semua orang yang namanya Ahmad dan Muhammad berdiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bi karamati ismihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah ke dalam surga semua yang namanya Ahmad atau Muhammad, sebab daripada kemuliaan nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang orang gengsi kalau namakan anaknya Ahmad atau Muhammad. Gengsi. Maunya yang keren-keren. Bahkan kalau perempuan maunya yang namanya artis. Kalau yang laki namanya Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo. Karena dia lalu maka dia taruh juga El Messi. Kalau El Messi kan Lionel Messi. Karena dia lalu jadi lalu Messi. Masya Allah. Orang zaman sekarang, orang gengsi namakan anaknya sebagaimana nama Nabi Muhammad, sebagaimana nama daripada anak-anaknya Nabi Muhammad. Gengsi. Padahal siapa orang yang dia kaitkan namanya dengan Nabi Muhammad atau keturunannya Nabi Muhammad, ahlul baitnya Nabi Muhammad, maka orang itu akan menjadi mulia sebab daripada doa daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dharra ahadakum ayyakuna fi baitihi Muhammadun aw Muhammadan aw thalatha." Tidak akan ditimpakan satu rumah kemudaratan, malapetaka, yang mana di dalam rumah itu ada satu yang namanya Muhammad atau Ahmad, ada 2 yang namanya Ahmad atau Muhammad, ada 3 yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka selama di dalam rumah itu ada namanya Ahmad atau Muhammad, maka selamatlah rumah itu daripada malapetaka. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dalam diri Nabi Muhammad adalah rahmat. Bahkan hatinya Nabi Muhammad adalah rahmat. Alam nashrah laka sadrak. Hati yang paling dalamnya Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi kita semua. Ada orang yang nanya, tapi kenapa dulu para sahabat tidak ada anaknya namanya Muhammad atau Ahmad? Dulu para sahabat, bahkan 200 tahun setelahnya, 300 tahun setelahnya, nggak ada orang yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kenapa? Karena mereka begitu takzimnya kepada nama yang disebut dengan Muhammad atau Ahmad. Dengan apa marah dengan mangkin Muhammad Mehmet udah dengan Ahmad Camit, Fatimah Fatimo, Allah. Siti Aisyah namanya itu. Tidak ada takzimnya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar itu namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar main-main bersama anak teman-teman yang sebaya dengannya,
dipanggil dia Muhammad, Muhammad, Muhammad. Didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak suka kalau ada nama Nabi Muhammad kemudian bahkan dalam panggilannya kurang elok, kurang beradab, dipanggil anaknya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, orang-orang Quraisy, mulai detik ini anak saya berhenti namanya Muhammad, nama anak saya adalah Abdullah. Makanya namanya Abdullah bin Umar. Kenapa Sayyidina Umar demikian? Karena bahkan panggilan yang tidak seronok untuk Nabi Muhammad tidak diinginkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin kita ini suladak. Dulu orang-orang di Maghrib, kalau ada orang yang namanya Ahmad atau Muhammad, maka dia akan ditambahkan di awalnya menjadi Sidi Muhammad, Sayyidi Ahmad, Sayyidi Muhammad, Sayyidi Ahmad atau Sayyidi Ahmad. Sayyidi itu artinya Tuanku Ahmad atau Tuanku Muhammad. Siapa orang yang namanya Ahmad atau Muhammad zaman dulu di Maroko, di Maghrib, pasti ada ditambahkan di awalnya Sayyidi Ahmad atau Sayyidi Muhammad. Mereka tidak menamakan daripada namanya Ahmad atau Muhammad bukan karena tidak ingin, akan tetapi begitu pengagungannya bahkan dalam menyebut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka nanti anaknya namanya Muhammad, kalau anaknya kurang baik akhlaknya, mereka akan marah. Sedangkan kalau mereka marah nama anaknya adalah Muhammad, mereka tidak menginginkan demikian. Begitulah daripada ta'zimnya orang-orang terdahulu kepada nama Nabi Muhammad SAW. Zaman makin gengsi orang namanya daripada anaknya Muhammad atau Ahmad. Maka mohon maaf, kalau zaman milenial sudah tidak dipakai awalnya sebagai Ahmad atau Muhammad, maka zaman milenial ini lebih banyak orang yang gak ada jaminannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ini Ahmad Hawashi tidak pede dengan amal solehnya, maka saya pede dengan nama saya Ahmad. Dan alhamdulillah saya punya abah, semua anaknya namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi ada perempuan satu namanya Nurun Najah, cahaya daripada keselamatan. Filosofinya benar. Dari awal namanya Ahmad, kemudian yang kedua namanya Muhammad, kemudian saya namanya Ahmad, kemudian bawahnya namanya Muhammad, kemudian bawahnya lagi namanya Ahmad, ditutup oleh Nurun Najah, cahaya keselamatan, sebab daripada nama Ahmad atau Muhammad. Oh, ternyata abah saya lebih pintar daripada anak-anaknya. Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Nabi Muhammad menjadi syiar bagi kita semua. Jangan sampai karena doktrin-doktrin daripada akhir zaman ini kemudian kita menjauhkan diri kita bahkan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, tidaklah aku berkeliling di Mekah kalau di situ ada namanya Ahmad atau Muhammad, illa nama waruziku, kecuali itu rumah dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang namanya Muhammad tapi ahli maksiat. Ahli maksiat bukan urusan kita untuk disiksa, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi namanya adalah nama Nabi Muhammad, menjadi kemuliaan, menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Begitupun kalau perempuan, namakan anak kita Fatimah, Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya daripada orang-orang terdekat daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kelak ketika mereka di akhiratnya Allah, mereka dikumpulkan bersama Sayyidah Fatimah ketika mereka namanya Sayyidah Fatimah. Manusia perempuan yang paling pertama melewati daripada Siratal Mustaqim dari kalangan perempuan adalah Sayyidah Fatimah, dan mereka akan berjalan dan Sayyidah Fatimah akan bersama orang-orang yang mencintai daripada Sayyidah Fatimah. Tentu kalau orang namanya Sayyidah Fatimah karena terinspirasi dengan Sayyidah Fatimah dan akan menjadi syafaat daripada nama tersebut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Sayyidah Fatimah kelak melewati daripada Siratal Mustaqim, maka muncullah daripada suara mengatakan,
wahai manusia, tundukkanlah pandangan kalian, anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam satamur, karena sesungguhnya Fatimah anak putrinya daripada baginda Nabi Muhammad, dia akan lewat. Maka semua manusia menundukkan pandangannya, maka lewatlah daripada Sayyidah Fatimah, dan bersama orang-orang mencintai Sayyidah Fatimah sekilat daripada ukuran kecepatan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau nama itu menjadi doa aja, menjadi doa. Jangan berharap banyak-banyak. Kalau kita kadang-kadang zaman sekarang ini mendidik anak aja kadang-kadang nggak sanggup. Orang sekarang niki ya abot mendidik. Mun anak nangis, adik-adik repot, beg di HP. Betul apa betul? Betul. Maka dengan makin baru 2 anak marah ijab 2 lusi. Orang dulu selusi anak nyawa-nyawa doang. Kalau orang sekarang ya abot pendidik di menuah Nabi beliau sagadi seraham untuk sekolah, dididik oleh sekolah, dia nggak ada andilnya sama sekali di dalam mendidik daripada anaknya. Padahal Rasulullah SAW berpesan kepada tiang pelunggu dengan 3 pesan, adibu auladakum bi thalathi khisalin, didik anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, didik anak kalian bi tilawatil Quran, agar mereka pandai membaca Al-Quran. Toh seandainya tiang pelunggu niki bebel baca Al-Quran, banyak ini Habib sebagai kepala sekolah untuk di di BIHA Sayyidi Habib Abdul Aziz bin Agil, ada banyak. Ini sekarang udah bebel, suruh anaknya bebel, bebelain jadinya. Dua-duanya bebel, anaknya bebel, anaknya bebel. Allah. Kalau seandainya kita nggak fasih baca Al-Quran, setidaknya kita memberikan orang-orang yang kita percaya untuk mendidik anak kita agar mereka pandai membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Adibu auladakum bihubbi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ajari anak-anak kalian dari sedini mungkin agar mereka mencintai daripada nabinya, tahu daripada nabinya, siapa orang tua nabinya, di mana dilahirkan nabinya, bagaimana sejarah nabinya, bagaimana akhlak nabinya. Itu yang harus PR yang perlu terbesar zaman makin niki. Makin kanak-kanak yang kecil-kecil sudah bisa tahu yang namanya TikTok. Iya, udah pandai dia. Bahkan kadang-kadang saya heran, lebih luas pemahaman dia tentang internet daripada nih usia kita nih. Luar biasa pengaruhnya daripada internet ini, merusak daripada anak. Kalau diarahkan yang kebaik maka akan menjadi baik. Akan tetapi justru kebanyakan kita ini kecolongan, sehingga anak ini terdikte oleh HP. Berubah statusnya, yang awalnya HP itu benda mati, manusia menjadi benda hidup. Kalau sudah pegang HP berubah status, yang jadi benda hidup HP-nya, dia menjadi benda mati. Kenapa? Karena dia yang dikendalikan oleh HP. Itu zaman makin. Kemudian yang ketiga sabda Rasulullah SAW, adibu auladakum bihubbi ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam diri anak-anak kalian agar mereka mencintai daripada ahli baitnya Nabi Muhammad, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita di Indonesia ini besar jasanya para habaib. Maka orang-orang yang mengkerdilkan daripada habaib itu besar sekali dosanya. Na'udzubillah. 500 tahun lebih Islam ini tegak di Indonesia ini barokah daripada para habaib, perjuangan daripada para habaib. Kita hanya penikmat zaman ini. Maka anak-anak kita harus tahu itu. Didik mereka, kasih tahu mereka tentang ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan daripada
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mempunyai rasa cinta, rasa ta'zim. Dan mereka ketika mereka tumbuh besar dengan cinta kepada Al-Quran, tumbuh besar dengan cinta kepada Rasulullah, tumbuh besar dengan cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seteguh daripada untaian salawat yang kita lantunkan ini menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Dan sebelum tiang tutup, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang disuguhkan daripada telaga Kautsarnya Rasulullah dengan langsung dengan perantara tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam riwayat disebutkan bahwa telaga yang diberikan telaga itu hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pinggiran daripada telaga itu ada gelas-gelas yang mana ukuran gelas-gelas itu, jumlah gelas-gelas itu sejumlah daripada bintang yang ada di langit. Ada orang yang minum dengan mengambil sendiri dengan tangannya gelas tersebut, kemudian dia ciduk air di telaga Kautsar, kemudian dia minumkan dirinya sendiri. Ada orang yang diambilkan gelas oleh Rasulullah, kemudian dihadapkan gelas itu oleh Rasulullah, kemudian diambil dari tangannya Rasulullah, kemudian dia ciduk dengan dirinya sendiri dan dia minum dengan dirinya sendiri. Ada orang yang diambilkan gelas oleh Rasulullah, diambilkan telaga Kautsar oleh Rasulullah, kemudian disuguhkan oleh Rasulullah dan dia minum dengan tangannya sendiri. Ada orang yang diambilkan gelas oleh Rasulullah, kemudian diambilkan air telaga Kautsarnya Rasulullah, kemudian dia diminumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanpa dia memakai gelas, akan tetapi langsung diambilkan telaga Kautsar oleh Rasulullah dengan tangan mulianya Rasulullah, kemudian dia minum melalui daripada tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tergantung daripada tingkatan kecintaan yang berumbu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita orang-orang yang minum dari langsung daripada tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diberkahi sebab daripada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang mencintai daripada Nabi Muhammad, mencintai daripada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW, menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kita sebagai orang tua, bagi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.